Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahmat Saputra Lubis. Di sini saya akan memperlihatkan lagi tentang video becak, bagaimana setang stabil, dan becak itu bisa untuk multifungsi. Ini posisi becak ini sekarang saya tambah atap di atas itu lebar 1,5 kali 1,5 juga, atau nggak salah saya 1,5 kali 1,7 begitu. Itu bisa bongkar pasang, jadi baknya itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain, keperluan lain. Jadi dia multifungsi, kalau istilah katanya itu bisa dikatakan multifungsi. Sini saya akan memperjelas lagi untuk rekan-rekan yang kurang jelas tentang video saya yang sebelumnya. Sini saya akan memperjelas kembali. Dan ada juga rekan yang tuh menanyakan, "Bang, perlihatkan dong bagian samping." Ya, nanti saya perlihatkan kali ini di video ini. Biar lebih jelas bang, saya membuatnya. Dan sebagian rekan-rekan udah ada juga mungkin yang buat kayak seperti yang saya buat ini, kan gitu. Ada yang mengatakan berhasil dengan melihat video saya. Saya semalam baru ganti nama channel jadi Rahmat Channel. Lebih saya persingkat namanya biar mudah orang mencari. Di sini saya perjelas lagi. Ini tadi saya katakan bisa bongkar pasang, multifungsi. Multifungsinya itu di mana? Multifungsinya itu di sini. Ini bisa dibuka baut ini. Nah, buka baut, ini copot sama atapnya dia, copot sama atapnya. Di belakang gitu juga tuh ada baut tuh di belakang. Di situ juga ada baut, bisa copot. Ini saya tambah besi siku 3 mili. Besi siku 3 mili. Ini saya tambah besi siku 3 mili di atasnya. Saya las. Jadi ini tinggal kasih papan ini ke sana. Papan atau dia mau manjang dari sini ke belakang bisa. Ini kalau papan dengan segini lebarnya itu makan satu keping papan. Jadi kita potong-potong bisa diajak ke sana. Gitu. Seperti baknya itu kan bisa panjang sana gitu. Itu pakai besi UMP juga, besi siku. Ini saya perlihatkan kembali. Kemarin, ya kan? Untuk ke apa sasis kereta bebek. Kalau ini yang saya pergunakan Suprafit tahun 2006-2007 keretanya. Ini ada bekas potongan. Ini bekas potongan. Ini untuk ukuran kereta laki-laki. Jadi kan dia lebih tinggi. Kalau kereta laki-laki atau kereta sport lebih tinggi. Kan gitu. Nah, tadi saya bilang, "Bang, perlihatkan dong sampingnya," gitu. Ada yang nanya seperti itu. Ini bang, mohon maaf bang, baru bisa saya balas videonya. Ini bagian sampingnya biar lebih jelas abang. Nanti abang lihat lagi channel saya. Nah, ini bagian sampingnya. Bagian samping simpel, bagian sampingnya itu simpel, sederhana, ya kan, sederhana.
Kalau ada juga sih yang bilang, bang itu nggak akan tahan itu bang untuk ngangkat barang, kan gitu. Kenapa dia bisa berargumen bang itu tidak tahan untuk ngangkat barang? Antara dia belum buat yang seperti ini. Tapi kalau dia sudah buat yang seperti ini, oh bang tahan pasti gitu. Kalau ini saya menjamin kemampuannya 200 sampai 250 kilo dengan menggunakan per L300 atau per T120 SS per mobil. Di sini saya menggunakan besi UMP, besi UMP, ini kan besi UMP dia sampai ini. Ini ketebalan sekitar 6 mili, besi UMP 6 mili. Ini ada as, ini ada dudukan as, ini dudukan as, ini ada as. Ini pakai untuk ininya kayak apa namanya, kalau dibilang karet capit udang itu dia kan ada besinya, bisa pakai besi bulat 1 inci bisa ini. Jadi kasih as biar dia main pirnya. Ini juga ini ada as lagi untuk nahankan capit udang untuk nahan capit udang. Ada as kan gitu. Jadi ini masing-masing main dengan sendirinya. Ketika ada beban, ini ketekan, ini naik ke atas, dia main. Itu di belakang pun ada as juga, seperti itu juga kanan kiri. Dia jadi kalau ada beban, dia main. Kalau ada beban dia main. Gitu. Di atas capit udang ya. Ini kita kasih dudukan untuk per di tengah-tengahnya. Ini posisi panjang capit udang ini, ukur aja dari apa ini, dari per ini, seberapa panjang per ini, ambil tengahnya. Nah, berarti capit udang ini panjangnya dari ujung per sampai ke sini, dari ujung per sampai ke sini itu setengahnya sampai tengah-tengahnya per gitu ukurannya. Umpama ukuran per itu 1 meter, berarti setengahnya itu 50. Jadi panjang capit udang itu 50 gitu. Nah, ini dulu di video saya yang sebelumnya saya bilang nggak ada as kan, ke sana itu, ke ujung sana itu, ke ban yang satu lagi sana itu nggak ada as. Nah, ini memang nggak ada as, jadi dia pakai as biasa, as roda biasa saja, pendek. Ini pakai tromol depan, jadi dia memperirit. Nah, kenapa digunakan per L300? Kadang saya angkat bebannya nggak berat, paling berat itu 250 kilo saya angkat. Saya udah buktikannya sendiri. Ini lingkar awet, bearing atau lakarnya itu awet, bearing atau lakarnya ini awet. Nah, ini bagian belakangnya pakai UMP juga kan. Depan belakangnya sama ya sebenarnya, cuman di sini saya tambahin, ini saya tambah besi sikunya ini untuk ketahanan ini, supaya ibaratnya kalau dia cuman ini tilas kemari aja, ini kemari aja, tilas yang ini aja, ini kalau ada beban ini nyorong, jadi las-lasannya bisa retak. Tapi kalau dia dikasih ganjalnya di sini, penyatunya lagi, ini nggak akan retak. Ini 250 kilo aja belum retak.
posisi samping. Itu nggak akan tahan. Antara ada yang bilang itu nggak akan tahan pengangkat beban. Siapa bilang nggak tahan angkat beban? Buktinya saya sudah menggunakan 250 kilo itu tahan. Kalau mau dia bebannya itu besar ataupun berat, ini diganti per cold diesel yang posisinya dibelah dua juga. Dia dibelah dua, bukan dipotong dua, dibelah dua. Itu bisa kemampuannya sekitar 400 kilo 400 kilo kemampuannya, daya tahannya 400 kilo. Kalau dia mau 500 kilo, ini bannya ini nggak ban kereta lagi, nggak pakai lingkar ini. Dia menggunakan ban mobil. Ada kawan yang punya itu, dia pakai ban mobil. Dia untuk angkat air 500 liter. Tahan. Keretanya tapi harus kereta GL atau kereta sport. Minimal kereta Mega Pro. Ini tadi belakangnya bisa bongkar pasang. Bisa bongkar pasang. Di sini saya perjelasnya. Saya bilang kan di video-video saya sebelumnya, itu setang saya jamin tidak oleng. Orang yang nggak pandai bawa becak, apabila bawa becak saya ini, dia pasti akan bisa. Ataupun nanti kalau Anda buat becak seperti yang rakitan seperti yang saya buat ini, siapapun orang yang belum pernah bawa becak, yang penting dia tahu cara bawa kereta, dia pasti bisa. 1 hari aja, nggak nyampe 1 hari, gitu bawa bisa. Ini yang buat dia itu stabil, posisi ini. Ini saya pindah di sini, di belakang. Ini bagian lampu dashboard belakang, ini lampu rem saya copot. Ini saya tambah plat di sini. Di dalam saya tambah plat untuk dudukan baut. Dia tidak di samping ini lagi. Jadi posisi kereta ini tegak, enggak miring ke sorong bak. Kalau kita tengok becak-becak orang biasanya yang bak-bak barang, yang dia bak penumpang, itu mereng becaknya, kebanyakan mereng. Tapi kalau dia posisinya itu seperti itu, dia akan tegak lurus. Jadi kereta itu setang nggak oleng, orang pun mau bawa seperti rasanya seperti bawa kereta biasa aja. Tinggal dia mengukur jarak bak dia, bawa itu jarak bak dia. Ini nggak ada, di sini ke sini nggak ada. Ini sini nih udah nggak ada plat, yang nempelin di sini, yang buat nyetel rantai wajib ke bengkel. Kalau ini nyetel rantai ya saya sendiri, tinggal jaga 2 setel. Nah ini posisi ini dia larinya langsung ke as tengah aja. Nah, jadi simple, hanya ada 3 bak. Berapa bautnya? 1, 2, 3, 4, 5 baut. Itu udah nahan. Ini saya gunakan baut 12. Kalau di situ ngikuti baut as, baut 17. Kalau yang di depan itu saya gunakan baut 14. Gitu. Saya gunakan baut 14. Jadi itulah yang saya katakan, supaya dia setang tidak oleng, membuat becak itu posisi kereta harus tegak, dia tegak lurus, enggak kesorong gitu. Sasisnya itu enggak kesorong ke sana, jadi dia kereta itu tegak lurus, jadi stabil, secara otomatis stabil. Ini kalau dinaiki
posisi jatuh bir ini, jatuh bir itu bagaikan kita bawa mobil. Mobil kalau ban belakangnya itu kan kalau ada lubang sebelah dia turun sebelah, naik sebelah, turun sebelah, naik sebelah, turun sebelah, naik sebelah. Jadi dia hanya badan kita yang oleng, tapi kendaraan itu nggak akan banting gitu. Nah, ini saya perjelas di sini. Jadi untuk rekan-rekan, kalau yang kurang jelas nanti silahkan komen. Bang, lihatkan abang yang lebih jelas lagi bagaimana sih videonya, bang, kayak mana sih penjelasannya sebenarnya, kan gitu. Nah, maksudnya yang lebih kurang jelas ya kan dengan ucapan saya di video ini. Jadi silahkan komen, kan gitu. Yang jelas kalau setiap komen, kalau apa pasti saya balas. Lihat saja komen-komen sebelumnya saya balas, walaupun nggak di situ dia komen, di situ dia saya balas. Kemungkinan 3 hari atau 2 hari baru bisa saya balas, antara saya ada kesibukan juga. Jadi itu kereta posisi tegak lurus. Kalau kereta nggak tegak lurus, secara otomatis setang akan oleng, antara dia mereng, antara kita nanti nyetangnya wajib nahan beban, badan kita merengkan gitu. Jadi membuat becak itu secara otomatis supaya stabil, posisi kereta harus tegak lurus. Nah, harus tegak lurus, no mereng-mereng. Jadi sasis nggak kemakan, kita bawa dia stabil. Oke, begitu aja untuk rekan-rekan. Demikian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan dan para subscriber saya dan rekan-rekan yang lain. Dan jangan lupa subscribe channel saya, like and comment di channel saya. Kalau yang kurang paham, like and comment. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.